Oke ya, jadi tadi saya sudah demonstrasikan land subsidence mengenai yang diakibatkan oleh pengambilan fluida yang mengakibatkan terjadinya kenaikan efektif stres ya. Nah sekarang land subsidence juga bisa terjadi akibat jika fluidanya tidak kita ambil nih, tapi jika overburdennya bertambah gitu ya. Nah kalau saudara masih ingat persamaan Terzaghi ini seperti ini ya, ini persamaan Terzaghi kita nih. Jadi ini adalah persamaan Terzaghi kita ya dalam bentuk diferensial. Nah, kalau tadi kita assume bahwa ini sama dengan 0. Jadi tidak ada penambahan overburden ya. Ini sama dengan 0 nih ya. Nah, kalau sekarang yang sama dengan 0 itu ya bukan apa namanya? Bukan penambahan perubahan overburden. Jadi justru yang kita coba analisis apa yang akan terjadi jika overburdennya bertambah gitu ya. Jadi overburdennya bertambah artinya ininya bertambah nih ya. Jadi ininya bertambah meskipun air tidak kita ambil. Jadi air tidak kita ambil itu artinya perubahan pore pressure-nya sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau ini berubah dan pore pressure sama dengan 0 gitu ya, maka persamaannya jadi seperti ini gitu ya. Bahwa perubahan efektif stres atau penambahan efektif stres akan sebanding dengan penambahan dari overburden ya. Nah, penambahan efektif stres ingat itu akibatnya apa? Butir semakin merapat sehingga apa? Kalau butir semakin merapat, maka kita akan punya pengurangan ketebalan gitu ya. Nah, jadi ini juga yang melandasi terjadinya land subsidence atau kompaksi. Jadi kita misalkan ini nih, kita punya overburden 3 gitu ya. Kemudian kita tambah nih overburdennya jadi 6. Air tidak kita ambil, air kita biarkan gitu ya. Nah, apa yang akan terjadi gitu ya? Jika overburden kita tambah dari 3 jadi 6, sebagian air bisa keluar dari sistem ini gitu ya. Jadi terjadi kompaksi secara alami, itu aliran air secara alami. Maka butir akan semakin merapat ya. Semakin merapat merespons penambahan overburden dari 3 jadi 6 gitu seperti ini. Nah, jadi karena persamaannya tadi bahwa perubahan efektif stres itu sama dengan perubahan overburden ya. Jadi perubahan efektif stres sama dengan perubahan overburden. Maka pengurangan ketebalan yang akan terjadi itu sebanding dengan nah ini compressibility dari poros media tetap, kemudian kita kalikan dengan apa nih? Kita kalikan dengan ketebalan awal. Nah, sekarang ini adalah perubahan dari overburden ya, perubahan dari overburden. Jadi tergantung dari bulk density dari apa? Si overburden itu yang akan berpengaruh terhadap pengurangan ketebalan ya, seperti itu. Ya, jadi jelas bahwa penyebab land subsidence itu banyak tuh. Jadi jangan serta-merta pengambilan air menyebabkan land subsidence gitu. Itu satu-satunya. Enggak, itu salah satu saja gitu ya, kayak gitu. Ini penambahan overburden ternyata bisa gitu ya, seperti itu. Nah, penambahan overburden stres itu bisa terjadi karena apa? Jadi bisa karena alami. Kalau alami itu di geologi itu sedimentasi itu menambah overburden. Kalau sedimen bertambah, air sebagian bisa keluar secara alami gitu ya, maka batu akan mengalami kompaksi gitu ya, seperti itu sehingga terjadi land subsidence juga tuh ya. Nah, penambahan overburden dari 3 jadi 6 ini selain alami itu bisa terjadi juga karena antropogenik, misalnya karena penambahan infrastruktur sipil, gedung ya, bangunan, jalan segala macam itu pada hakikatnya apa? Itu pada hakikatnya menambah overburden ya, dan penambahan overburden itu bisa mengakibatkan terjadinya land subsidence. Jadi untuk kasus-kasus kota besar gitu ya, itu semua terjadi tuh. Kota besar di Indonesia ya maksud saya. Pengurangan fluida akibat pengambilan air tanah terjadi misalnya seperti itu. Tapi penambahan infrastruktur sipil juga terjadi gitu seperti itu. Jadi itu kombinasi itu ya land subsidence yang terjadi itu. Dan apalagi kalau kita punya, nah kita tahu nih di Indonesia ini kita berada dalam kondisi yang secara tektonik aktif. Nah, kalau kita misalnya punya kasus seperti ini, normal faulting, tentunya ada blok-blok yang turun. Ya. Dan ini penyebab land subsidence juga, tapi ini tidak ada hubungannya dengan apa? Tidak ada hubungannya dengan perubahan efektif stres nih, kalau ini ya. Ini karena pergerakan tektonik. Dan ini, misalnya Jakarta, apakah ada struktur? Ada. Jakarta banyak tuh struktur geologi itu. Mungkin juga itu
menjadi salah satu penyebab terjadinya land subsidence itu. Nah, kemudian salah satu yang bisa menyebabkan land subsidence juga, ini magnitude-nya ini lumayan besar nih ya. Ini adalah kalau kita punya material-material yang ini apa? Ini yang kita sebut sebagai hydrocompaction. Ini contoh yang paling bagusnya adalah peat atau gambut gitu ya. Nah, jika muka air tanah ini, dalam kasus ini muka air tanah di sini ya, ini muka air tanah nih. Muka air tanah di gambut kita turunkan gitu, misalnya kita melakukan drainase di gambut nih ya. Kalau muka air tanah kita turunkan, apa yang akan terjadi? Maka ini secara sudden gitu ya, ini kita turunkan, akan terjadi land subsidence yang cukup besar di gambut ini, karena gambut itu gampang sekali kalau kehilangan air ya, dia compressibility-nya sangat besar sekali itu gambut ya, sehingga apa land subsidence yang terjadi cukup besar. Nah, ini yang menarik apa? Ada bimbingan Pak Lambok dia, Nancy namanya itu, menemukan bahwa di DKI itu, di Jakarta nih ya, di Jakarta itu ada lapisan peat gambut. Ya wajar saja di Jakarta Utara tuh. Itu bekas, secara geologi itu bekas rawa tuh. Jadi bukan tidak mungkin itu juga salah satu penyebab terjadinya land subsidence di Jakarta misalnya. Jadi cukup kompleks ya land subsidence di Jakarta. Nah, jadi kalau saya summary-kan, land subsidence yang terjadi itu ya, itu bukan hanya akibat pengambilan fluida, itu salah satu saja gitu ya. Jadi land subsidence total yang terjadi itu adalah penggabungan antara pengambilan fluida mungkin ya, kemudian akibat overburden stress, penambahan overburden stress, dan ini dua ini ya, ini saya bisa bilang ini matematiknya sudah jelas ya, matematika dan fisikanya cukup jelas sehingga bisa dihitung secara kuantitatif gitu ya. Nah, yang pergerakan tektonik ini yang relatif sulit, itu selalu sulit karena terjadi regional itu. Dan juga jika kita punya lapisan seperti gambut, itu memungkinkan terjadinya hydrocompaction. Jadi dan subsidence itu total ya, penurunan tanah itu total gitu. Jadi jangan menyederhanakan masalah bahwa land subsidence itu terjadi hanya karena pengambilan fluida gitu ya. Kompleks sekali ini kalau saudara lihat ya. Oke, jadi itu yang saya berikan aplikasi dari konsep Terzaghi mengenai effective stress, yang rumusnya adalah A sama dengan B ditambah C, atau overburden sama dengan pole pressure ditambah effective stress. Rumus yang sangat simple tapi ternyata cukup powerful ya. Aplikasinya salah satunya adalah land subsidence. Aplikasi yang lain di minggu berikutnya akan saya bahas, yaitu mengenai aplikasi dari persamaan Terzaghi untuk menganalisis kondisi over pressure atau kelebihan tekanan fluida. Oke, itu mungkin yang bisa saya berikan untuk kesempatan sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.